yang saya hormati dan saya banggakan, perkenalkan, nama saya Mulyana SPDI, salah satu pengajar di MI Al-Kawthar Kampung Ciater, RT 07 RW 03, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, dan juga merupakan salah satu peserta mahasiswa PPG Darjat tahun 2022-2023 dengan nomor ujian 2023110854. Pada hari ini akan mengadakan praktik pembelajaran uji kinerja tahun 2022-2023. Untuk itu, pada Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan saya banggakan, sudi kiranya memberikan kritik dan saran demi lebih baiknya pembelajaran yang kami sampaikan di masa yang akan datang. Inilah video pembelajaran yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau pagi ini baik, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan proses belajar mengajar pada hari ini dipermudah sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkah, silakan dipersiapkan dulu. Ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat lindungannya, baik sekarang maupun selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wassalamah wal istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Silakan berdiri sejenak untuk membacakan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, biar lebih fresh, kita speaking dulu. Tua gapat.
kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak masuk, yang 3 orang itu pada kemana? Sakit atau gimana? Sakit. Mudah-mudahan ketika sakit kita doakan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar kumpul kembali dengan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kali ini kita akan belajar tentang materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya kembali Bapak ingatkan materi yang telah lalu, yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Habasyah. Hijrahnya Nabi Muhammad, hijrahnya sahabat Nabi Muhammad ke Habasyah. Hijrahnya sahabat Nabi Muhammad ke Habasyah. Nah, Pak masih ingat? Masih ingat? Coba. Kalau masih ingat, Bapak mau tanya nih. Apa arti hijrah? Siapa yang tahu? Rania, coba. Apa arti hijrah teh? Yang keras. Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Hijrahnya itu kemana? Ke negeri Habasyah. Coba, masih ingat kan? Berapa jumlah orang gelombang yang pertama yang hijrah ke Habasyah? David, coba. 10 orang laki-laki, 5 orang perempuan. 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan itu gelombang yang pertama yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Itu gelombang yang pertama yang dianjurkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke negeri Habasyah. Coba yang kedua, gelombang yang kedua, siapa yang bisa? Berapa orang? Siapa? Monik. Yang ditanya jumlah orang, siapa? Chandra, coba. Gelombang kedua berjumlah 83 laki-laki dan 18 orang perempuan yang dipilih oleh pejabat bin Abi Thalib. 83 laki-laki dan berapa orang perempuan? 18 orang perempuan. Itu gelombang yang gelombang yang kedua. Gelombang keduanya adalah 83 laki-laki dan berapa? 18 orang perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa harus hijrah ke Habasyah? Apa coba alasannya? Siapa yang tahu? Alasan hijrah ke Habasyah adalah untuk apa? Untuk menyelamatkan agama Islam, betul. Alasan hijrah ke Habasyah adalah untuk menyelamatkan agama Islam. Apalagi siapa? Kekerasan. Untuk menghindari kekejaman kafir Quraisy. Itu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW menyarankan agar hijrah ke negeri Habasyah. Coba, siapa yang bisa? Kenapa Nabi Muhammad menyarankan hijrah ke Habasyah? Ada yang bisa? Coba, Amira. Karena negara Habasyah adalah salah satu negara pada waktu itu yang benar
terlaksana bagi siapa saja yang mendapat perlindungan dari raja negeri Habasyah yang bernama Negus atau Raja Najasyi. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin kalian telah memahami dan betul-betul hafal materi yang telah lalu. Dan sekarang insya Allah kita akan belajar tentang materi kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang mulia, sebagai Nabi Khatamul Anbiya yang membawa risalah agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada materi kali ini kompetensi dasar. Yang pertama, terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi nilai dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Sedangkan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tujuan pada kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan kebenaran. Dan selanjutnya adalah siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Itu adalah tujuan pembelajaran materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, udah siap materi selanjutnya? Siap? Siap? Nah, materi selanjutnya, kemarin Bapak telah menyampaikan tugas tentang pembahasan materi yang sekarang yang telah kalian pelajari di rumah, baik melalui video dari Google, baik dari buku tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya dan lebih gamblangnya, lebih rincinya, mari kita diskusikan materi pada kali ini. Pada kali ini kita diskusikan dengan lebih baik. Mudah-mudahan materi kali ini menghasilkan hasil yang lebih baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bentuk kelompok untuk berdiskusi. Waktunya 15 menit. Ya. Waktu yang dilakukan adalah 15 menit. Bagikan 1 2
disusun menjadi sebuah materi. Disusun menjadi sebuah materi. Udah selesai? Hah? Udah selesai? Alhamdulillah, diskusi telah selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang telah melakukan diskusi. Baik, selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Silakan untuk kelompok satu dapin untuk mempresentasikan hasil diskusi, dan silakan tempel di depan. Silakan kelompok 2, kelompok 3 ditempel untuk dipresentasikan. Bila kita telah melaksanakan diskusi dengan baik dan lancar, mudah-mudahan materi kali ini benar-benar bermanfaat bagi kita sekalian, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, silakan, apakah ada yang ditanyakan tentang materi tadi? Ulangi. Rehan mau bertanya, silakan ulangi. Bisakah menyebarkan agama Islam dengan pribadi yang baik akan berhasil? Barangkali ada yang bisa menjawab. Eka? Jika menyampaikan agama Islam dengan pribadi yang Yang keras. Orang tidak akan senang, tetapi kalau pribadi yang baik, orang akan senang dan mengikuti ajaran Islam. Betul. Jika menyebarkan agama Islam dengan pribadi yang baik, orang juga tidak senang. Itu pertanyaan dari Rehan. Apakah dengan kepribadian yang baik menyebarkan agama Islam akan berhasil? Pasti akan berhasil. Karena ketika kita menyebarkan agama Islam dengan kepribadian kita yang baik dan benar, dengan tutur sapa yang santun, adil dan bijak, tentunya orang juga akan senang. Tetapi kalau kita tidak mempunyai tutur kata yang baik, kepribadian yang buruk, orang juga tidak akan mau mendekati kita, apalagi mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itulah materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berhasil membawa agama Islam dengan gemilang selama 23 tahun. Karena tutur kata Nabi Muhammad SAW yang selalu sopan santun, dengan perilaku yang baik, selalu sidik artinya selalu benar, tabligh artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan fatona adalah cerdas. Tentunya seorang nabi dan rasul harus cerdas. Untuk itu, untuk menguji kalian, Bapak akan mengadakan tes agar kalian benar-benar sejauh mana pengetahuan yang kalian kuasai pada materi ini. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.
Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir telah selesai dan kalian telah melaksanakan hasil ulangan. Nanti insya Allah minggu depan akan Bapak bagikan ya. Nanti pelajaran SKI minggu depan hasil ulangan kalian akan Bapak bagikan. Nah, sebelum pulang, Bapak ada pesan untuk kalian yang harus dikerjakan di rumah, pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Silakan buka di Google ataupun seperti biasa di buku siswa atau referensi yang lainnya tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ya, sebelum acara ditutup, sebelum materi ditutup, silakan berdoa dulu pimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah materi telah selesai. Mudah-mudahan pada kali ini materi kita benar-benar bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.